Jalan pertama, seperti kita ketahui bahwa ini adalah bangun datar persegi panjang. Untuk mencari keliling kita harus paham. Yang keliling tuh apa sih? Keliling itu ya ini garis ini atau sisi ini ya, ini. Semuanya ibaratkan kalau kita disuruh mengelilingi sebuah lapangan yang berbentuk persegi panjang. Berarti kalau start dari sini, kita tandain ya. Misalnya start dari sini, berarti kita harus berkeliling. Berkeliling artinya satu keliling kita akan kembali ke tempat semula, ya. Ke sini dah. Ini satu keliling. Kalau dua keliling, ya dua kali. Tadi udah sampai sini, kita lanjut lagi. Ini baru yang, iya, ini baru yang kedua. Kalau tiga kali keliling, ya ini sekali lagi. Ya begitu seterusnya. Jadi kalau mencari keliling, bagaimana? Berarti ya dihitung aja panjang ini, tambahkan panjang ini, tambahkan ini lagi, tambahkan ini. Itu satu kali keliling. Ya, jadi kalau dibilang satu kali keliling, berarti udah tahu ya, ini adalah bangun persegi panjang, berarti ini kita katakan adalah P. Ini adalah P. Mau tinta merah aja, ya, tapi kok tebal sekali. Nih kita kecilkan dulu. Oke, ini ya, biar gak tebal banget. Nih, ya, ini P. Mm-mm. Inilah P-nya. Ini juga terlalu tipis. Em, ini dia. Ya, ini dia. Mm-mm. Ini dia. Ini P, ini L. P itu adalah panjang dan lebar. Berarti di sini kan P juga ya. Ya, ini L, di sini juga L karena sama panjang ini dengan panjang ini. Berarti kelilingnya adalah dua kali P-nya, dua kali P ditambah dua kali L-nya, ya. Bisa juga di dalam kurung dua P tambah L, ya. Sehingga kalau diberitahu di dalam soal, misalnya panjang ini kita buat adalah 10, lalu lebarnya dibuat 5, ya dengan cara ini kita bisa cara pertama, ya. Cara pertama 2P artinya 2 kali P. 2 dikali P-nya kan 10 ya. Iya. Terus kemudian kita tambahkan 2 kali L. L-nya kan 5. 2 kali 5-nya. 2 kali 5-nya. Iya, ini sama dengan 2 kali 10 ya. Ini yang dari sini 2 kali 10 kan 20 ya. Nah, kalau ditambah 2 kali 5 kan 10 ya. Nah, ini sama dengan 30. Jangan lupa beri satuan. Kalau dia CM, ini CM, keliling ya CM juga. Oke ya. Nah, cara kedua. Ini ya bisa juga. Jadi adik-adik jangan ragu. Siapa tahu ada yang bilang ini beda rumusnya. Kita lanjutkan. Ini adalah kita ikutin sesuai dengan rumus ya. Rumus yang kedua 2. Terus buka kurung panjangnya berapa? 10 ditambah 5. Terus 2 di dalam kurungnya ya 15 kan. 10 tambah 5 ya 15 dong. Nah, jadi 2 kali 15 berapa? 30 dong. Sama kan? Jadi ini sama dengan ini, oke? Ya, siap. Kita lanjutkan bangun yang kedua. Ini adalah nama bangunnya Jajar Genjang. Kita buat nama dulu deh ya, supaya jangan ada yang ragu. Ini adalah persegi panjang. Ya, tulisan Miss agak-agak gimana gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah bangun Jajar Genjang. Genjang. Ya, nih bangun Jajar Genjang.
Kalau kita lihat sebenarnya dia kayak mirip persegi panjang ya. Cuman yang berbeda, yang lebarnya ini menjadi miring. Nah, kita buat deh simbolnya M. Biar gampang kita pahami ya. Ini miring. Kalau yang di bawah adalah alasnya ya. Alasnya. Oke, jadi sama seperti segitiga. Jadi pakai logika aja ya. Berarti M-nya kan sama nih. M juga. Kalau di sini sama, panjangnya yang ini sama dengan ini. Alas aja kita namainnya. Sehingga rumusnya juga 2M ya tambah A. Ah, bisa juga yang kayak tadi 2M ditambah 2A sama ya. Kita masukin nih. Kalau ini katanya tadi 11, ini katanya kita buat deh ini 6 ya. Berarti kita ikut yang rumus pertama dulu deh. 2 M-nya berapa? 11. Tambah A-nya berapa nih? Alasnya 6 ya. Berarti 2 dikali 17. Berarti 34. CM juga ya. CM. Lari ya. CM. Oke. Kemudian yang kedua. Nih yang kedua ya. Yang kedua itu 2. Di dalam kurung M-nya berapa? 11 tambah 2 apa? 2 kali 6. Berarti ini kan 2 kali 11 22. Ditambah yang ini 12. Sehingga hasilnya juga 34. CM ya. Sama. Oh, sama. Oke. Jadi rumusnya sama ya. Ini sama dengan ini. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang ketiga. Ini namanya segitiga ya. Segitiga. Tahu dong ini segitiga ya. Ini adalah tinggi ya, ini tinggi yang tegak lurus nih sama nih tinggi ya. Tinggi itu yang tegak lurus walaupun agak bengkok-bengkok ya kena angin ya, tapi ngerti ya ini maksudnya tegak lurus. Atau kita buat deh yang pakai gini ya. Biar lebih rapi. Nih. Heeh. Siku-sikunya. Ada lagi tuh segitiga namanya segitiga sembarang. Ya, jadi segitiga itu ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi. Kalau sama sisi yang gimana, Miss? Yang segitiga sama sisi itu, yang sisi-sisinya itu sama panjangnya ya. Ketiga sisi. Nah, seperti ini ya. Ini sama sisi namanya. Sudut yang ini sama dengan kok bukan sudut. Sisi yang ini sama ya, sama panjangnya maksudnya. Kalau ini dia dua. Dua yang sama. Makanya sama kaki. Kakinya aja yang sama dua. Kalau ini sama sisi ya. Ketiga sisinya sama semua. Tapi kalau untuk rumus kelilingnya sama ya. Tambahin aja semuanya ini. Ini yang sama kaki berarti dua yang sama. Ini kaki kita buat kaki. Ini alas ya. Oke. Tapi yang ini kaki semua. Kaki, kaki, kaki. Atau sisi semua ya. Kalau ini semua berbeda-beda. Ini kakinya, ini alasnya. Jadi cara mencari kelilingnya, kalau ini ya udah berapa K-nya nih? Yang pertama ya, ini yang pertama, ini rumus yang pertama. Berarti K-nya ada dua, 2K. Tambah siapa? Alasnya. Terus kalau misalnya ini 10, berarti ini juga 10 kan? Karena kakinya sama. Berarti 2 kali 10 dong, ya kan? 2 kali 10. Tambah alasnya berapa? Kalau dibuat alasnya 15. Ya, tambahkan 15. Sehingga ini menjadi 20 tambah 15 sama dengan 35. Sekali lagi CM ya, tidak ada pangkat. Oke? Dan kemudian yang kedua kita siku-siku ya.
Yang kedua, siku-siku itu rumus kelilingnya apa dong? Ini kan ada tingginya nih, tinggi. Terus tambahin lagi yang miring itu, yang K-nya ya. Terus ada lagi yang di alasnya itu. Ah, ya sudah. Tinggal masukin angkanya. Berapa tingginya? 12. Oke, 12. Tambah. Kakinya misalnya 15. Kita tambah 15. Tambah misalnya di sini adalah A-nya 13. Tambah 13. Oke. Sehingga hasilnya adalah 40 cm. Ya. Oke, lalu bagaimana dengan yang ketiga? Ketiga ini berarti kan yang segitiga sama sisi, sehingga sisinya semua sama. Ya udah, kelilingnya adalah 3 kali, Kak. 3 kali apa namanya? Sisinya boleh simbol kita katakan S, boleh K, boleh kaki ya. Sehingga 3 dikali berapa? Kita misalkan ini kakinya 10. Berarti ini 10, ini juga 10. Ya udah 3 kali 10. Ya 30 cm. Nah, begitu ya. Oke, jadi segitiga itu prinsipnya kalau keliling, ya kita jumlahin aja semua sisi-sisi luarnya. Terus yang di tengah, yang ini ditambahin nggak? Enggak, itu nggak perlu ya. Yang di tengah-tengah tidak perlu. Kalau ada soal dikasih angkanya, ya nggak ngaruh ya. Itu tidak pengaruh. Kita hanya, kalau keliling, hanya sisi-sisi di luar saja. Yang ini tambah ini, tambah ini. Kalau ini tambah ini tambah ini. Kalau ini tambah ini tambah ini. Begitu ya. Terus kemudian bagaimana dengan yang berikut? Ini bangun apa? Ini tentu saja bangun namanya belah ketupat ya. Belah ketupat itu apa sih? Kayaknya ciri-ciri khususnya apa ya yang membuat dia berbeda dengan yang lain ya? Kalau sebelum sampai ke perbedaan, kita lihat persamaannya nih. Ini kan sama sisinya semua. Loh, berarti dia kayak persegi, tapi dia bukan persegi. Lah bedanya apa dengan persegi ya? Mereka sama-sama punya sisi 4 ya. Sisinya ada 4. Mereka juga punya sisi yang keempatnya sama panjang. Lalu bedanya apa? Nah, kita lihat ini ya. Kalau persegi diagonalnya sama. Sengaja memang dijauhin supaya nanti pemahamannya kita ulang kembali ya. Oke, jadi kalau persegi itu diagonalnya sama. Diagonal itu yang mana sih? Ini loh. Nih, ya. Terus ini. Ya, ini makanya namanya diagonal satu, ini diagonal dua. Diagonal satu yang ini dari sini ke sini, diagonal dua dari sini ke sini. Boleh kebalik enggak? Kalau di sini diagonal dua, di sini diagonal enggak apa-apa sayang. Sama aja ya, yang penting rumusnya adalah kalau keliling itu adalah sisinya saja. Sisinya itu ada 4 yang sama semua, ya. Sama panjang. Cuman perbedaannya di diagonal. Jadi diagonalnya jangan jangan dianggap sama ya. Itulah perbedaannya dengan persegi. Sehingga keliling belah ketupat adalah 4 kali S juga. Ya. Misalnya S-nya itu 15. Oke, 4 kali 15. Ya, sama dengan 60 cm. Udah gitu aja. Iya dong. Gitu ya. Baiklah, kemudian selesai belah ketupat, kita masuk ke lingkaran, ya, lingkaran. Lingkaran ini dia tentu memiliki ini namanya jari-jari, ya. Nah, kalau garis tengahnya namanya diameter, ya, ini diameter. Dari sini ke sini. Kalau dilanjutin ini iya diameter juga, sayang. Kalau dari sini ke sini diameter juga. Jadi diameter lingkaran itu tidak terhingga. Termasuk juga jari-jari ya. Simbolnya kalau diameter D. Kalau jari-jari itu R ya. Jadi keliling lingkaran itu maksudnya apa? Misalnya kita mulai dari sini ya nih, dari sini. Berarti keliling itu begini.
Dari sini terus, 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 terus. Ya, ini stop. Nah, stop di sini ya. Jadi hanya di garis bagian luar saja, di garis tepi. Rumusnya ada nggak? Ada dong. Rumusnya itu pi d, ya. Pi d atau 2 pi r. Ini kalau kita pakai diameter, ini kalau kita pakai jari-jari. Loh kok beda sih? Karena diameter itu adalah 1 kali jari-jari. Diameter 2 kali jari-jari, kok 1 kali. Nah, kalau jari-jari itu setengahnya diameter, ya. Terus untuk penjelasan lebih lengkap tentang lingkaran, ini ada penjelasan khusus ya. Karena dia memang berbeda. Kok dia beda sih? Karena dia menggunakan pi. Kenapa dia pakai pi? Karena dia merupakan garis lengkung, bukan garis yang lurus. Kalau garis lengkung dia pakai pi, ya. Oke, jadi untuk hanya sekedar rumus ini saja ya, tapi pendalamannya nanti akan Miss bagikan di penjelasan berikut. Pi itu ada dua, yaitu 22/7 untuk diameter atau jari-jarinya yang perkalian 7 atau kelipatan 7 seperti 7, 14, 21, 28, 35 dan sebagainya. Tapi kalau yang 3,14 itu digunakan untuk selain perkalian 7. Kita lihat diameter atau jari-jari saja. Kalau misalnya jari-jari atau diameternya 2, berarti kan bukan perkalian 7. Nah, kita pakai 3,14 ya. Oke, seandainya dikasih tahu dalam soal R-nya 7 ya. Baik, kalau R-nya 7 bagaimana, Miss? Kalau R7 berarti perkalian 7. Kita pakai ini ya, 22/7. Terus diameternya berapa? Kalau R-nya 7, diameter kalikan 2, berarti 14. Nah, ini dicoret. Artinya 14 bagi 7 berapa? 2, sehingga 44 cm ya. Kalau pakai rumus begini bagaimana ya? 2 pi R. Ya, sama aja. 2, ikutin 2, tetap 2. Pi-nya kali 22/7. R-nya berapa? R-nya ini nih, 7. Nah, 7 dicoret deh, karena 7 bagi 2, 7 kan itu 1. Lalu kalikan 2 kali 22, yaitu 44 cm. Sama kan? Sama dong, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi nih kelilingnya. Nah, ini adalah bangun yang disebut layang-layang. Pasti mudah menghafalnya, karena mungkin di antara adik-adik ada yang sering main ini ya. Oke, jadi ini terdiri dari 4 sisi, tetapi yang sama ini dengan ini. Lalu ini sama dengan ini. Jadi ada 2 yang sama. Kita katakan ini yang miring, miring. Ini yang satu kawannya lagi yang miring juga, N ya. N-nya sama, ini N juga. Ini M. Jadi ada 2 yang sama, 2M tambah 2N ya. Oke, kalau misalnya dikatakan ini adalah 5, berarti ini juga 5 dong, ya kan? Misalnya dibuat di sini 8, ya ini juga 8. Oke, jadi 2 kali 5 tambah 2 kali 8. Sama dengan 10 ditambah 16. Sama dengan 26 cm. Ya, caranya hampir sama seperti yang tadi ya. Ada jajar genjang, ada persegi panjang. Ya, ini juga sama rumusnya dengan 2M tambah N. Nah, 2, M-nya berapa? 5 kan? N-nya 8. 2 kali 13 itu adalah 26. Sama kan? Sama dong ya. Oke, jadi itulah yang disebut dengan keliling layang-layang. Nah, bagaimana bangun yang selanjutnya? Ini adalah bangun trapesium ya. Trapesium ini namanya sama kaki karena kakinya sama ya. Jadi kalau ini kita buat miring, ini juga miring. Ini adalah A, atas. Ini yang bawah, ya. Oke, jadi kelilingnya tahu dong, ini jumlahin aja semuanya. Berarti M-nya ada 2 ya. 2M ditambah yang A ditambah yang
B, ini kelilingnya. Ya, kalau yang ini kelilingnya apa? Ini yang tegak lurus adalah tinggi. Terus ini yang A, ini yang di bawah ya. B, baru ini yang miring. Nah, ini rumusnya. Jadi nggak perlu hafal rumus deh. Ini tentang pemahamannya saja, ya. Jadi ini kalau untuk ini rumusnya adalah A ditambah B ditambah T ditambah M, ya. Keliling A-nya berapa? Misalnya A-nya 7, ini 10, ini 12, ini juga 10 misalnya ya. Udah tambahin aja semuanya. A-nya 7, B-nya 10, T-nya 10, M-nya 12 ya. Jadi berapa tuh? 39 cm. Ya, atau urut aja dari sini nih. A tambah M tambah B tambah T. Boleh ya. Ini pemahaman saja. Kalau ini gimana? A tambah M tambah B tambah M boleh? Boleh sayang ya. Nanti angkanya atau hasilnya tetap sama. Yang penting menjumlahkannya benar-benar ya. Jangan sampai salah jumlah, oke? Baik, kemudian kita ini yang sama semua ini adalah persegi ya. Persegi apa dong? Ya, ini persegi berbeda dengan yang tadi Miss katakan belah ketupat ya. Kita dekatkan mereka. Nah, belah ketupat itu seperti ini. Hmm, ya. Nah, kalau ada kita menemukan gambar yang seperti ini, ya ini kan persegi juga. Ini persegi loh. Ya, persegi juga. Nah, cuman kalau persegi yang ini dia eh, tegak lurus. Kalau ini dia agak didiagonalin ya. Jadi ini siku-siku. Kita lihat di sini nih siku-siku nih semua nih. Jangan terpengaruh dengan bentuk yang dimiringkan ya. Tetapi ini adalah belah ketupat ya. Ini persegi sama dengan ini. Persegi. Diagonalnya itu tegak lurus dan sama panjang. Jadi diagonal ini ke sini sama dengan diagonalnya sini. Ini juga sama nih ya. Nih, sama. Nah, kalau ini lebih pendek. Ini lebih panjang ya. Sehingga ini dikatakan sebagai bangun eh, belah ketupat ya. Jadi itu perbedaannya. Kalau sama sisinya semua sama. Ini sama juga. Ini sama ya. Jadi dia tidak sudut siku tidak, tidak ya. Tidak, dia punya dua pasang. Ini yang sama, ini sama dengan yang ini ya, yang berhadapan. Kalau ini semuanya siku-siku sama seperti ini. Jadi semuanya S, iya dong 4S. Kalau misalnya dikatakan soal ini adalah 20, berarti semua 20 ya. Sehingga masukkan ke rumus 4, ikutin 4. Sisinya berapa? Dia masukin 4 kali sisi. 4 dikali 20. 80 ya. Itu dia untuk penjelasan mengenai keliling. Bagaimana? Paham ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bangun datar yang sudah Miss jelaskan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semuanya ataupun anak-anak Miss yang Miss kasihi ya, sayangi. Semoga menjadi generasi yang sukses, pintar. Semua diawali dengan kemauan yang gigih untuk belajar ya. Kalau berguna, jangan lupa untuk subscribe dan like. Sangat, apa namanya ya? Sangat berguna dan berarti buat Miss, karena itu berarti akan membuat Miss tambah semangat lagi, ya. Oke, kalau begitu kita sudahin mengenai keliling bangun datar. Kita akan sambung dengan materi-materi yang bisa di-request ya. Nanti Miss usahain penjelasannya semakin bermanfaat. Terima kasih.